Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, yuk berdoa dulu dan siapkan buku catatan. Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah Jalla Jalaluhu atas rahmat dan hidayahnya serta limpahan nikmatnya. Salah satunya adalah nikmat di mana kita bisa meluangkan waktu untuk mempelajari bahasa Arab, di mana bahasa Arab itu adalah bagian dari agama Allah, yaitu agama Islam. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke pelajaran yang kelima ya. Pada pelajaran yang kelima kita akan mempelajari tentang idhofah, yaitu dua buah isim yang saling terkait maknanya, yaitu kaidah tentang mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof adalah yang disandarkan, sedangkan mudhof ilaih tempat bersandar. Teman-teman bisa perhatikan di percakapan Sa'idun, di situ ada kalimat kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin, kitabnya atau bukunya Muhammad. Kitabu sebagai mudhof yang disandarkan kepada Muhammad sebagai mudhof ilaih. Dalam penulisan kaidah mudhof maupun mudhof ilaih ada syarat-syaratnya ya. Yang pertama, syarat mudhof, 1. Isimnya harus nakirah atau tidak boleh diberi alif lam. Kedua, harokat terakhirnya tidak boleh tanwin. Yang ketiga, harokat terakhir bisa berubah-ubah tergantung kedudukannya. Yang keempat, posisinya di awal. Sedangkan syarat mudhof ilaih, yang pertama, isim boleh diberi alif lam maupun tidak. Yang kedua, harokat terakhirnya majrur atau tandanya kasroh. Yang ketiga, posisinya setelah mudhof. Mari kita cocokkan contoh yang tadi, kitabu Muhammadin. Kitabu sebagai mudhof, isimnya nakirah, harokat terakhirnya tidak tanwin, kemudian posisinya di awal. Kemudian untuk harokat terakhir dia masih rofa ya, sebab tidak ada yang menyebabkan dia berubah menjadi majrur misalnya, sehingga kita kembalikan ke hukum asal, bahwa hukum asal suatu isim berharokat dhammah, rofa atau marfu. Kemudian Muhammadin sebagai mudhof ilaih, di sini tanpa alif lam ya. Mudhof ilaih boleh diberi alif lam maupun tidak. Kemudian harokatnya majrur, yaitu kasroh. Kasroh tain jika tanpa alif lam, kasroh saja jika ada alif lamnya. Kemudian yang ketiga, posisinya setelah mudhof. Baik, kita langsung masuk saja ke percakapan antara Sa'idun dan Yasir. Sa'idun, akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Apakah kitabnya Muhammad ini wahai Yasir? Teman-teman perhatikan huruf ya sebelum kata Yasir. Huruf ya di sini kedudukannya sebagai harfun nida, huruf panggilan. Kaidahnya, isim setelah huruf ya nida tidak boleh
tanwin. Yang aslinya yasirun ketika diawali dengan huruf ya nida menjadi ya yasiru. Huruf terakhirnya tidak boleh tanwin ya. Kemudian Yasir menjawab, la hadza kitabu Hamidin. La hadza kitabu Hamidin. Bukan, ini kitabnya Hamid. Aina kitabu Muhammadin. Aina kitabu Muhammadin. Di mana bukunya Muhammad? Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Dia di atas meja di sana. Teman-teman perhatikan ya. Kenapa di sini pakai huwa? Sebab kitabu merupakan isim mudzakkar dan huwa merupakan dhamir untuk isim mudzakkar berjumlah 1 ya. Teman-teman usahakan hafal ya tentang dhamir, baik mudzakkar berjumlah 1, mudzakkar berjumlah 2 dan seterusnya. Ya, kita ulangi, huwa 'alal maktabi hunaka. Dia di atas meja di sana. Aina daftaru Ammarin. Aina daftaru Ammarin. Di mana buku catatan Ammar? Huwa 'alal maktabil mudarrisi. Huwa 'alal maktabil mudarrisi. Nah, kita perhatikan di sini susunan mudhaf antara maktabil mudarrisi, mejanya Pak Guru. Maktab, mudhafnya, harokat terakhirnya berubah ya menjadi majrur atau kasroh yang disebabkan oleh huruf jar 'ala. Jika contoh yang pertama tadi kitabu Muhammadin, kitabu huruf terakhirnya dhammah karena tidak ada sebab yang menyebabkan huruf terakhirnya berubah. Kemudian kita perhatikan al-mudarris. Jika contoh pertama tadi tanpa alif lam, di sini memakai alif lam, sehingga harokat terakhirnya tidak tanwin. Kita lanjutkan. Qalamu man hadza ya Aliyu. Qalamu man hadza ya Aliyu. Penanya siapa ini wahai Ali? Teman-teman perhatikan, di sini ada susunan mudhaf dan mudhaf ilaih antara qalamu dan man. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa man di sini tidak berharokat majrur atau kasroh? Kenapa? Sebab man di sini meskipun kedudukannya mudhaf ilaih, dia merupakan isim istifham atau kata tanya, di mana isim istifham itu merupakan salah satu isim mabni, yaitu isim yang tidak bisa berubah harokatnya. Jadi meskipun kedudukannya sebagai mudhaf ilaih, man tidak berubah harokat terakhirnya. Seperti contoh pelajaran keempat kemarin ya, isim istifham aina, meskipun diawali dengan huruf jar, min misalnya, min aina anta, aina tetap berharokat fathah, tidak berubah menjadi majrur. Lanjutkan lagi. Hadza qalamul mudarrisi. Hadza qalamul mudarrisi. Ini penanya Pak Guru. Aina haqibatul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi. Di mana tasnya Pak Guru? Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Kenapa di sini pakai hiya? Sebab haqibah merupakan isim muannats. Ciri-cirinya huruf terakhirnya tak marbuthah, sehingga dhamirnya memakai hiya. Kemudian perhatikan tahta. Tahta merupakan dzaraf makan, dzaraf yang menunjukkan tempat.
Kaidahnya isim setelah dzaraf yaitu berubah menjadi majrur atau kasroh, sehingga al-maktab berubah menjadi kasroh ya, hiya tahtal maktabi. Lanjut ke tamarin al-awwal, ajib 'anil as'ilatil atiyah, jawablah setiap pertanyaan-pertanyaan berikut. Di sini kita menjawab sesuai dengan percakapan di atas ya. Contohnya nomor 1, wahid, aina kitabu Muhammadin, aina kitabu Muhammadin, di mana bukunya Muhammad. Sesuai dengan percakapan di atas, huwa 'alal maktabi hunaka, huwa 'alal maktabi hunaka, dia di atas meja di sana. Kemudian nomor 2, isnani, aina kitabu Ammarin, aina kitabu Ammarin, di mana bukunya Ammar. Huwa 'ala maktabil mudarrisi, huwa 'ala maktabil mudarrisi, dia di atas mejanya Pak Guru. Nomor 3, salasa, aina haqibatul mudarrisi, aina haqibatul mudarrisi, hiya tahtal maktabi, hiya tahtal maktabi, dia di bawah meja. Lanjut ke halaman berikutnya. Latihan yang kedua, asani, adhifil kalimatal ula ila tsaniyah. Di sini kita dilatih untuk mengidhofahkan kalimat yang pertama ke kalimat yang kedua ya. Seperti contoh, ada kitabun dan Muhammadun, buku dan Muhammad. Jika kita idhofahkan menjadi kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih, menjadi kitabu Muhammadin, kitabu Muhammadin, kitabnya atau bukunya Muhammad. Kemudian ada contoh lain, maktabun dan al-mudarrisu, maktabun dan al-mudarrisu. Setelah kita idhofahkan menjadi maktabul mudarrisi, maktabul mudarrisi, mejanya Pak Guru. Insyaallah mudah ya. Yang penting kita tahu kaidah syarat-syarat mudhaf maupun syarat-syarat mudhaf ilaih. Langsung kita baca saja ya. Di sini ada qalamun dan hamidun. Dirubah menjadi susunan mudhaf dan mudhaf ilaih menjadi qalamu hamidin, penanya Hamid. Kemudian ada miftahun dan al-baitu, menjadi miftahul baiti, kunci rumah. Baitun abbasun, berubah menjadi baitu abbasin, rumahnya Abbas. Dukkanun dan at-tajiru, menjadi dukkanut tajiri, tokonya pedagang. Ghurfatun dan aliyun, menjadi ghurfatu aliyin, kamarnya Ali. Baitun muhandisu, menjadi baitul muhandisi, rumahnya insinyur. Daftarun dan sa'idun, menjadi daftaru sa'idin, buku catatannya Sa'id. Ismun dan al-waladu, menjadi ismul waladi, nama anak laki-laki. Kemudian ada mindilun dan yasirun, mindilu yasirin, sapu tangannya Yasir. Kitabun dan Allah, jadi kitabullahi, kitabnya Allah.
Kemudian ada qamisun dan ammarun. Qamisu ammarin, bajunya Ammar. Kemudian ada bintu, bintun dan at-tabibu, menjadi bintu tabibi. Afan, menjadi bintu tabibi, putrinya dokter. Kemudian ada sarirun dan khalidun. Sariru khalidin, ranjangnya Khalid. Kemudian yang terakhir miftahun dan as-sayyaratu, menjadi miftahus sayyarati. Miftahus sayyarati, kunci mobil. Langsung ke latihan yang ketiga. Asalis, iqra' waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah disertai harokat pada setiap akhir kata. Langsung baca saja ya. Babul madrasati, pintu sekolah. Himaru rajuli, keledainya pria itu. Baitu Hamidin, rumahnya Hamid. Sayyaratul mudiri, mobilnya kepala sekolah. Mindilu Ammarin, sapu tangannya Ammar. Ismu talibi, nama dokter itu. Baitullahi, rumahnya Allah. Fi kitabillahi, di bukunya Allah, maksudnya Al-Quran ya. Min baitil mudarrisi, dari rumahnya guru. Ala maktabil mudiri, di atas mejanya kepala sekolah. Langsung ke latihan yang keempat. Ar-rabi', iqra', bacalah. Yang pertama, aina baitul mudarrisi, di mana rumahnya guru itu. Huwa ba'idun, huwa kembali ke bait ya, rumah. Dia ba'idun, jauh. Yang kedua, Al-Qur'anu kitabullahi, Al-Quran adalah kitab Allah. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Al-Ka'batu baitullahi, Al-Ka'batu baitullahi, Ka'bah adalah rumah Allah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri, Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri, telah keluar guru dari ruang kepala sekolah. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin, Hadza baitu Hamidin, ini adalah rumahnya Hamid. Wa dzalika baitu Khalidin, dan itu adalah rumahnya Khalid. Ibnu Ammarin talibun wa banu Yasirin tajirun. Ibnu Ammarin talibun, putranya Ammar adalah dokter. Wa banu Yasirin tajirun, dan putranya Yasir adalah pedagang. Teman-teman perhatikan ya, kata ibnun, huruf pertamanya merupakan hamzah wasol, di mana hamzah wasol jika posisinya di awal dia dibaca, tetapi jika posisinya di tengah dia tidak dibaca. Seperti Ibnu Ammarin, hamzahnya dibaca. Sedangkan wabnu Yasirin, hamzahnya tidak dibaca. Ya, insya Allah teman-teman udah tahu ya kaidah hamzah wasol. Kita lanjutkan saja. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Baitul mudarrisi ba'idun, rumahnya guru
dekat, ahwan ya, rumahnya guru jauh, wa baitut tajiri qaribun, dan rumahnya pedagang dekat. Kemudian hadza miftahus sayyarati, ini adalah kunci mobil. Aina miftahul baiti, di mana kunci rumah. Man anta ya waladu, man anta ya waladu, siapa kamu wahai anak kecil. Anta itu domir untuk kamu laki-laki berjumlah tunggal ya. Kita lanjut. Ana benu Abbasin, ana benu Abbasin, saya adalah putranya Abbas. Wa benu man huwa, wa benu man huwa, dan putranya siapa dia. Huwa benu Khalidin, huwa benu Khalidin. Kemudian aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, di mana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman perhatikan kata Rasul, Rasul ya. Rasul di sini dia kedudukannya double. Dia sebagai mudhaf terhadap Allah dan sebagai mudhaf ilaih terhadap masjid, sehingga harokat terakhirnya menjadi majrur sebab posisi dia mudhaf ilaih terhadap masjid. Dan kaidah mudhaf harokat terakhirnya bisa berubah-ubah ya, tergantung kedudukannya dia. Ya, kita lanjut. Huwa fil madinatil munawwarati, huwa fil madinatil munawwarati, dia kembali ke masjid ya. Fil madinatil munawwarati, di Madinah Munawwarah. Bintu Hamidin fil madrasati, wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Bintu Hamidin fil madrasati, putrinya Hamid di sekolah. Wa bintu Muhammadin fil jami'ati, dan putrinya Muhammad di universitas. Ismul mudarrisi Sa'idun, wasmul muhandisi Khalidun. Ismu, huruf pertamanya hamzah wasal juga ya, sama seperti ibnu. Jadi ketika dia berada di posisi awal, hamzahnya dibaca, sedangkan jika posisinya di tengah, dia tidak dibaca. Jadi ismul mudarrisi Sa'idun, nama guru itu Sa'id. Wasmul muhandisi Khalidun, dan nama insinyur itu Khalid. Ammut talibi ghaniyun, ammut talibi ghaniyun, pamannya siswa itu kaya. Ammu itu paman dari jalur bapak ya, sebab paman dari jalur ibu itu bukan ammu tapi khalun. Lanjut. Babul masjidi maftuhun, wa babul madrasati mu'laqun. Babul masjidi maftuhun, pintu masjid itu terbuka. Wa babul madrasati mu'laqun, dan pintu sekolah itu tertutup. Khalu Hamidin faqirun, khalu Hamidin, pamannya Hamid ya. Khalu paman dari jalur ibu ya. Faqirun, faqir. Sayaratu Abbasin fi syari'i, sayaratu Abbasin, mobilnya Abbas, fi syari'i, di jalan. Asyari'u artinya jalan ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya.
Ibnu man anta, putranya siapa kamu? Ana benul mudarrisi, saya putranya guru. Ainal kalbu, di mana anjing itu? Huwa tahtas sayarati, huwa tahtas sayarati, dia di bawah mobil. Huwa kembali ke kalbun ya, sedangkan as-sayyarati dia berubah majrur sebab didahului dengan huruf dhorof, yaitu dhorof makan tahta. Latihan yang kelima, khamsa, kawin jumalan mufidah bimalahil faraghi fi ma yali. Di sini kita disuruh melengkapi jumlah mufidah ya. Ya, kita mulai dari nomor yang pertama. Di sini ada titik-titik. Al-baiti mutlaqun. Kira-kira yang pas apa nih? Kita coba pakai babu ya. Jadi babul baiti mutlaqun, pintu rumah itu tertutup. Kemudian nomor 2, aina titik as-sayyarati. Kita coba pakai kunci ya. Jadi aina miftahus sayyarati, di mana kunci mobil itu. Nomor 3 sudah jelas ya. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian nomor 4 ada titik-titik at-tabibi ba'idun. Kita coba pakai rumah ya. Jadi baitut tabibi ba'idun, rumahnya dokter itu jauh. Nomor 5 juga sudah jelas ya. Al-Qur'anu kitabullahi, Al-Quran adalah kitab atau bukunya Allah. Nomor 6 ada Khadijatu titik-titik hamidin. Kita pakai putri ya, putrinya Khadijatu bintu Hamidin. Khadijah putrinya Hamid. Selanjutnya ada ana titik-titik al-mudarrisi. Kita coba pakai putranya ya. Jadi ana benul mudarrisi. Nomor 8 ada titik-titik at-talibi maksurun. Kita pakai mobil misal. Jadi sayyaratu talibi maksurun, mobil siswa itu rusak. Nomor 9 ada babu titik-titik maftuhun. Kita isi masjid ya. Jadi babul masjidi maftuhun, pintu masjid terbuka. Kemudian yang terakhir ada kharajal mudarrisu min titik-titik al-mudiri. Kita pakai ghurfah ya. Ya, catatan ghurfah bisa diartikan kamar maupun ruang ya. Ya, kita pakai ghurfah. Jadi kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Guru itu telah keluar dari ruang kepala sekolah. Latihan yang ke-6, sahih at-tarkibat at-taliyah. Kita disuruh membenarkan kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih ya. Seperti contohnya di sini ada al-qalamu talibi. Kira-kira kesalahannya di mana? Ya, kesalahannya ada di kalimat al-qalamu. Sebab mudhaf isimnya harus nakirah, tidak boleh dilekati dengan alif lam. Jadi yang benar qalamu talibi, penanya siswa itu. Kemudian ada babus sayyaratu.
Kesalahannya di mana? Ya, sayyaratu ya. Sebab di sini dia posisinya sebagai mudhaf ilaih, sedangkan mudhaf ilaih harokat terakhirnya harus majrur atau kasroh. Jadi yang benar babus sayyarati, pintu mobil. Kemudian ada bintu hamidun. Kesalahannya di mana? Ya, kesalahannya di hamid. Harokat terakhirnya harus majrur. Jadi yang benar bintu hamidin, putrinya Hamid. Kemudian ada ar-rasulullah. Kesalahannya di ar-rasul ya, sebab mudhaf isimnya harus nakirah dan tidak boleh dilekati dengan alif lam. Jadi yang benar Rasulullah. Kemudian ada ismul waladu. Ismul waladu. Kesalahannya di mana? Al-waladu ya. Harusnya ismul waladi, nama anak laki-laki itu. Kemudian ada ibnun al-mudarrisi. Ibnun al-mudarrisi. Kesalahannya di mana? Ibnun ya, sebab mudhaf harokat terakhirnya tidak boleh tanwin. Jadi yang benar ibnul mudarrisi, putranya guru. Ya, di latihan yang ketujuh ini tentang ya nida ya, ya panggilan. Ya, aslinya Muhammadun. Ketika diawali dengan huruf ya nida, harokat terakhirnya tidak boleh tanwin. Jadi ya Muhammadu, wahai Muhammad. Kemudian ada ustadzun. Ustadz diawali dengan huruf ya nida menjadi ya ustadzu. Harokat terakhirnya tidak tanwin ya. Kemudian ada khalidun menjadi ya khalidu. Waladun menjadi ya waladu. Ya, langsung ke latihan. Iqra waktub ma'adabti awakhir kalimat. Baca dan tulislah disertai dengan harokat pada setiap akhir kata. Langsung baca saja. Ya Aliyu, ya Abbasu, Syekhun. Syekhun di sini artinya bisa orang tua atau yang dituakan dari umurnya maupun dari keilmuannya ya. Baik, kita lanjut saja. Ya Syekhu, ya Rajulu, ya Sirun, ya Ammaru, Doktur, Dokturun ya, dokter, ya Dokturu. Baik, lanjut ke halaman berikutnya. Latihan yang ke-8. Iqra'il mithalil ati thumma kawin as'ilatan mislahu musyiran ila surit taliyah. Ya, di sini kita ditugaskan untuk membuat pertanyaan kemudian atau plus jawabannya ya. Seperti contoh di sini ada gambar kitab. Jadi pertanyaannya, kitabu man hadza, kitabnya siapa ini? Kita coba jawab kitabnya Muhammad ya. Jadi hadza kitabu Muhammadin, ini kitabnya Muhammad. Kemudian di sini ada gambar pena ya. Jadi qalamu man hadza, penanya siapa ini? Kita coba jawab milik Ammar ya. Hadza qalamu Ammarin, ini penanya Ammar. Kemudian ada gambar baju ya.
qamisu man hadha? Kita jawab milik Ali misal. Jadi hadza qamisu Aliyin, ini bajunya Ali. Baitu man dzalika? Rumah siapa itu? Kita coba pakai milik pedagang ya. Jadi dzalika baitut tajiri, itu rumahnya pedagang. Kemudian ada gambar ranjang ya. Sariru man hadza? Ranjangnya siapa ini? Kita coba mungkin al-mudaris ya. Jadi hadza sarirul mudarrisi, ini ranjangnya guru. Latihan yang ke-9 tentang hamzah wasol ya. Jadi hamzah yang jika posisinya di awal dia dibaca, tetapi jika posisinya di tengah dia tidak dibaca. Contohnya di sini ada ismul waladi Muhammadun, wasmul binti Zainab. Ismul waladi Muhammadun, nama anak laki-laki itu Muhammad. Wasmul binti Zainab, dan nama putrinya Zainab. Kemudian ada ismul mudarrisi Hamidun, nama guru itu Hamid. Masmul mudiri, apa nama kepala sekolah ya. Aslinya ma artinya apa ya, tapi kalau konteksnya seperti ini terkadang atau sering diartikan siapa. Jadi masmul mudiri, siapa nama kepala sekolah itu. Kemudian ada contoh ibnun. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Ibnu Khalidin fil madrasati, putranya Khalid di sekolah. Wa ibnu Hamidin fil jami'ati, dan putranya Hamid di universitas. Ibnul mudarrisi fil fasli, putranya Pak Guru di dalam kelas. Aina ibnul mudiri, di mana putranya kepala sekolah. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Iqra ma yali mura'iyan qawaid nutqin hamzatul wasl. Ya, di sini kita disuruh untuk membaca dengan kaidah-kaidah hamzah wasl. Kita coba yang pertama, Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Ibnu Muhammadin fil Iraqi, putranya Muhammad di Irak. Wa ibnu Hamidin fil Hindi, dan putranya Hamid di India. Nomor 2, kharaja ibnu tabibi minal baiti. Kharaja ibnu tabibi minal baiti, putranya dokter telah keluar dari rumah. Zahaba ibnu tajiri ila suqi. Zahaba ibnu tajiri ila suqi, putranya pedagang telah pergi ke suqi, pasar ya. Nomor 4, ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Ismul muhandisi Faisalun, nama insinyur itu Faisal, wasmut tabibi Mas'udun, dan nama dokter itu Mas'ud. Nomor 5, masmur rajuli, siapa nama pria itu. Kemudian nomor 6, ibnu man anta, putranya siapa kamu. Ana benul waziri. Ana benul waziri, saya putranya al-wazir, artinya menteri ya. Ya, perhatikan tabel al-kalimatul jadidah, kosakata baru.
Ya, di sini di pelajaran yang kelima kita mendapatkan kosakata baru lagi seperti ar-rasulu, utusan, al-ka'batu, Ka'bah, al-ismu, nama, al-ibnu, putra, al-ammu, paman dari jalur ayah ya, kemudian al-khalu, paman dari jalur ibu, kemudian al-haqibatu, tas, as-sayyaratu, mobil, asyari'u, jalan, mughlaqun, tertutup, tahta, di bawah, hunaka, di sana, dan yang terakhir al-muhandisu, artinya insinyur. Kemudian ada tabel lagi, as-sayyaratul mudarrisi. Ya, as-sayyaratu sebagai mudhaf, kemudian al-mudarrisi sebagai mudhaf ilaih. Alhamdulillah, pelajaran yang kelima telah selesai. Insyaallah pekan depan kita masuk ke pelajaran ke-6 ya. Jangan lupa teman-teman murojaah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.